Jadi kalau misalnya kita pergi ke dokter gitu, Mbak Indi sudah menganalisa penyakit kita itu apa. Kalau kita tensinya tinggi, kita harus bagaimana. Kalau kadar gula kita tinggi itu harus bagaimana. Kalau kolesterol kita tinggi itu harus bagaimana. Nah, IGPA itu tolak ukurnya adalah 1 tahun. Dan kemudian diperkecil lagi menjadi setengah tahun. Setengah tahun diperkecil lagi menjadi 3 bulan. Inilah fleksibilitas IGPA. Jadi tiap 3 bulan Bapak Ibu bisa memonitor dan bisa membicarakan kembali, terutama di lingkup intern Satker, mana-mana faktor atau indikator yang nilainya masih belum maksimal. Seperti yang disampaikan Mbak Indi tadi, bahwa karakteristik Satker itu berbeda-beda. Ada yang di sisi perencanaannya itu mendapat nilai maksimal, tapi di sisi pelaksanaan anggarannya lemah. Ada yang pelaksanaan anggarannya lemah, tapi kepatuhan regulasinya tinggi. Nah, inilah yang sudah terjadi di tahun 2021, bahwa kesimpulannya kondisi di masing-masing Satker itu tidak sama. Jadi dinamisnya kondisi Bapak Ibu itu membawa dampak yang berbeda-beda pada tiap indikator IGPA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di tahun 2021 itu ada 13 indikator IGPA, mulai dari perencanaan, yaitu revisi DIPA, dan deviasi halaman 3 DIPA. Itu tadi yang sudah dijelaskan Mbak Indi. Tolok ukurnya Bapak Ibu di tahun 2021 sesuai nota dinas Dirjen Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021, bahwa revisi DIPA itu diperbolehkan maksimal 4 kali dalam 1 tahun. Atau kalau dipecah per triwulan itu satu kali revisi DIPA dalam 1 triwulan. Nah, bagaimana kalau revisi POK? Kadang kita ada kegiatan yang memang tidak ada akunnya, tapi kita munculkan dalam satu kegiatan dan output yang sama, itu bisa kita revisi POK itu menjadi kewenangan KPA. Kecuali pergeseran antar kegiatan atau antar output itu menjadi kewenangannya Ditjen Perbendaharaan. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur nilai IGPA. Jadi revisi DIPA yang dihitung adalah revisi yang menjadi kewenangan administratif DJPB, bukan kewenangan KPA. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan revisi POK 1 bulan sekali, 2 bulan 2 kali, itu tidak masalah. Dengan catatan, Bapak Ibu tetap memberitahukan revisi POK itu kepada Kanwil. Nah, nanti kalau tidak diberitahukan ini revisi POK-nya, nanti akibatnya di indikator yang pagu minus. Ada pagu minus nomor berapa nih? Pagu minus nomor berapa ini? Nomor? Oh iya. Nah, kalau revisi DIPA-nya, revisi POK-nya Bapak Ibu tidak menyampaikan kepada Kanwil, jadi nanti akibatnya data yang di Kanwil dengan data yang di Satker itu tidak sama. Ini yang mengakibatkan nanti di akhir tahun Bapak Ibu ketika mengajukan SPM, Pak, pagu saya itu cukup. Ini loh sisanya. Tapi kenapa di KPPN ditolak? Pagunya kok bilangnya tidak cukup. Inilah salah satu penyebabnya, bahwa karena revisi POK tidak diinformasikan ke Kanwil. Jadi data di Kanwil, data di Satker, dan data di KPPN itu tidak sinkron. Gitu. Nah, jadi kalau setiap revisi POK, Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan kepada Kanwil. Nah, ini untuk strategisnya Bapak Ibu, kalau bisa setiap triwulan revisi POK dan revisi DIPA itu dibarengkan. Jadi bisa sekali jalan begitu, tidak harus mondar-mandir ke Kanwil untuk mengurusi revisi POK. Kalau bisa revisi DIPA dijadikan satu dengan revisi POK itu untuk efektivitas kegiatan perencanaan. Kemudian di kegiatan pelaksanaan ada pagu minus belanja pegawai, kemudian penyelesaian tagihan, pengelolaan UP sampai dengan pengajuan rekas ya, itu yang di pelaksanaan kegiatan. Jadi pengalaman di 2021 kemarin, pagu minus itu disebabkan adanya gaji 13. Ingat ya, Bapak Ibu mungkin yang di teman-teman di Kemenak ya. Jadi Satker akun PPh-nya jadi minus. Itu karena ada potongan PPh di gaji 13 yang cukup besar. Nah, ini seharusnya menjadi semacam warning atau peringatan. Jadi kalau di kami
nilai IPA kami Bapak Ibu sebagai informasi, kami juga KPPN juga sebagai satker ya. Kami alhamdulillah mendapat IPA-nya 100. Tapi denominasi tidak kami masukkan. Jadi kalau di kami setiap 1 bulan atau bahkan setiap dalam 1 bulan itu di minggu pertama kami membicarakan rencana yang 1 bulan ke depan. Jadi itu tentunya tolak ukurnya adalah kita sesuaikan dengan rencana di halaman 3 DIPA. Kalau tidak sesuai, nanti kami akan segera merevisi halaman 3 DIPA ke Kanwil. Itu. Dan di tahun 2021, semua indikator, 13 indikator ini Bapak Ibu, nilainya yang paling turun itu adalah di halaman 3 DIPA. Ada satker yang nilainya 0, karena deviasinya, yaitu rencana dengan realisasi, selisihnya di atas 129% nilainya. Jadi tidak akurat atau mungkin memang seperti tadi bahwa kondisi satker di satu satker dengan kondisi di satker lainnya itu berbeda, tidak sama. Dan yang kedua, nilai yang paling rendah itu adalah di capaian output. Capaian output sampai dengan triwulan 3 itu nilainya masih di bawah 70%. Bapak Ibu mengumpulkan nilai di bawah 70%. Karena mungkin IKPA itu di tahun 2021 ini reformulasinya baru ya. Kalau 2020 hanya menyampaikan dan terkonfirmasi itu nilainya 100%. Tapi kalau di 2021 tidak hanya menyampaikan saja, tapi tingkat ketercapaian outputnya itu menjadi tolak ukur penilaian IKPA. Kalau realisasi dengan dibandingkan outputnya, pasti tercipta gap. Misalnya Bapak Ibu mengadakan realisasinya sudah 90% untuk pembelian kendaraan bermotor. Tapi kenapa kendaraan bermotornya itu tidak bisa 90% tercapai? Nah itu kendalanya apa? Nah, teman-teman ini rata-rata kendalanya Bapak Ibu di penjelasan yang disampaikan melalui SAS dulu ya di tahun 2021 banyak penjelasan yang copy paste atau penjelasan nama outputnya itu di copy paste menjadi keterangan. Nah inilah yang tidak bisa kami konfirmasi selisih gapnya. Gitu. Makanya kadang ada beberapa yang terutama yang cabutnya itu teman-teman yang ada yang satu satker cabutnya di atas 40 cabut itu ada yang cuma 2 juga ada. Nah teman-teman yang di atas 40 cabutnya ini membutuhkan kerja yang ekstra harus konsisten ya, dan koordinasi antara PPK dengan operatornya, karena sumber data capaian output itu dari PPK. Itu. Jadi kemarin di tahun 2021 banyak kendala yang terjadi diantaranya nilai cabutnya itu tidak maksimal dan penjelasannya itu juga kurang optimal atau kurang realistis di penjelasan di aplikasi, sehingga kami juga tidak berani untuk mengkonfirmasi capaian output tersebut. Nah, karena kami tidak berani mengkonfirmasi, efeknya nilai IKPA dari indikator capaian output menjadi tidak maksimal. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah-langkah strategis di tahun anggaran 2022, mungkin kita yang pertama, pastinya kita bicara pada tataran rencana dulu. Rencana, menyusun dan menetapkan rencana dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk kegiatan pelaksanaan anggaran. Jadi kalau 3 bulan ke depan, di halaman 3 DIPA, ada yang berbeda, segera lakukan revisi ke Kanwil. Kemudian setelah itu kita mereview DIPA kita. Jangan-jangan ada kode lokasi yang tidak sesuai. Kode KPPN yang salah bayar. Misalnya seharusnya Mojokerto menjadi KPPN Sidoarjo. Nah itu harus dilakukan review. Atau ada kegiatan yang masih mendapat bintang atau diblokir karena syarat-syarat yang tidak lengkap. Nah ini harus mendapat perhatian dari Bapak Ibu supaya kedepannya bisa direalisasikan dengan cepat. Kemudian setelah mereview, nah kita masuk ke data supplier dan kontrak. Di tahun 2022 ini sampai dengan hari ini ya,
data supplier dan kontrak mungkin sudah di grup Bapak Ibu ya, ada tolakan supplier dan kontrak itu cukup banyak. Nah ini memang terkendala yang pertama adalah implementasi sakti. Bapak Ibu di tahun 2022 ini baru melaksanakan sakti. Kemudian memang tidak konsisten dalam menggunakan NRS dan data kontrak yang sudah terjadi di UPSPAN. Jadi cukup banyak data supplier dan kontrak yang tertolak di SPAN. Nah, di tahun 2022 ini yang paling terkendala itu yang pertama adalah dari aplikasi gaji ya. Teman-teman yang suppliernya belum terdaftar itu kadang baru, Pak, cara memasukkan supplier baru itu bagaimana? Pak, ini rekeningnya berbeda. Jadi rekening kami di gaji itu pakai BRI. Rekening tunkinnya Mandiri. Rekening honornya BNI. Rekening honor lainnya BTN. Rekening honor lainnya BCA. Banyak sekali honornya. Nah, ini kemarin terjadi teman-teman, mungkin ada beberapa satker ya, teman-teman mungkin ada teman-teman di Kejaksaan kemarin karena rekening gajinya di BRI, rekening tunkinnya di Mandiri, ini memang ada kendala dan di kami sudah sampai 3 hari ke kami dan selesai juga. Namun memang butuh proses dan effort yang cukup panjang. Jadi mungkin teman-teman ada yang memang ketika masuk mendaftarkan supplier tidak ada kendala, tapi di satker lain menjadi kendala. Itulah kadang-kadang kami juga di CSO, terutama saya dan Mbak Indi, seperti menganalisa di satker ini kok kendalanya bisa ya terselesaikan, tapi di satker lain dengan cara yang sama kok tidak bisa. Itulah. Tapi ternyata memang dengan kendala-kendala yang berbeda ini menjadi pengalaman buat kita semua supaya kegiatan pelaksanaan anggaran kita dapat berjalan dengan maksimal. Itu yang terkait dengan supplier. Kemudian yang terkait dengan data kontrak Bapak Ibu, data kontrak seperti yang disampaikan Mbak Indi tadi adalah 5 hari kerja ya. 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani. Sudah harus didaftarkan di KPPN. Namun kendalanya di lapangan, banyak sekali yang minta dispen ke kami, bunyi di dispennya itu adalah revisi DIPA. Setiap kali minta dispen kontrak, bunyinya revisi DIPA. Nah ini kami juga tidak mengetahui langsung apakah ini mencontoh dari satker lain atau tidak. Tapi saya yakin tidak hanya kendalanya itu di revisi DIPA. Mungkin ada data administratif yang oleh penyedia jasa tidak atau belum diserahkan ke PPK. Sehingga PPK tidak bisa meminta operator untuk merekam data kontrak. Operator tidak bisa merekam data kontrak, efeknya adalah keterlambatan pendaftaran kontrak ke KPPN. Itu. Atau sudah diserahkan, sudah on time, sudah tepat waktu, ternyata suppliernya salah sehingga kontraknya ditolak. Ini yang pengalaman sampai dengan hari ini di aplikasi Sakti sering terjadi. Kemudian setelah ke supplier dan kontrak, ada penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan Bapak Ibu untuk yang LS non kontraktual ya Mbak Indi. Itu adalah 17 hari kerja. Jadi kalau BAST-nya katakanlah tanggal 15 Januari, berarti di minggu pertama Februari Bapak Ibu harus sudah mengajukan SPM-nya ke KPPN. Itu. Ini yang terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Jadi jangan melewati 17 hari kerja sejak BAST atau sejak ST itu ditandatangani atau sejak SK itu dikeluarkan. Kemudian setelah penyelesaian tagihan ke akurasi RPD. Nah, kalau di akurasi RPD ini di satker kita tidak ada ya, karena yang wajib menyampaikan Renkas itu adalah satker yang nilai SPM-nya, nilai kotornya di atas 5 miliar. Mungkin kalau pengalaman 2021 itu hanya teman-teman di Polres Jombang untuk gaji induk, tapi untuk yang belanja 52 dan 53 tidak ada. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mengendalikan UPTUP. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini banyak sekali di teman-teman satker itu UPTUP-nya terlalu besar karena kegiatannya tertunda akibat pandemi. Contoh teman-teman mungkin yang di Kemenak ya ada yang pelayanan ibadah haji dan umroh, UP-nya itu dikurangi karena memang UP awalnya terlalu besar karena ada pandemi, kegiatan tidak dilaksanakan, supaya nilai IKPA-nya terjaga, UP-nya dikurangi, dipotong 50%. Nah, misalnya
dari 100 juta menjadi 50 juta. Dan inilah adalah salah satu upaya Bapak Ibu tindakan preventif untuk meningkatkan nilai IKPA dari sisi pengendalian UPTUP. Nah, itu tidak hanya dari nominalnya saja, tapi dari sisi yang lain. Misalnya dari seperti yang disampaikan Mbak Indi, dari sisi operator dan dari sisi pengelola keuangan harus ada sinergi ya Bapak Ibu, apalagi di Sakti. Jadi semuanya harus sudah tercatat atau terbuat SPB-nya dan DPP-nya. Ini harus sudah dilaksanakan tepat waktu, ya. Jadi UPTUP itu maksimal SPM GUP-nya itu 1 bulan sekali. Sejak tanggal terbit SP2D, itu perhitungannya. Jadi kalau SP2D-nya UP-nya 15 Januari, maka setiap tanggal 15 di setiap bulan, Bapak Ibu harus sudah menyampaikan SPM GUP ke KPPN. Nah, ternyata pengalaman 2021 ini kendalanya cukup banyak. Yang pertama tadi, karena 2021 satker-satker mitra kami, Bapak Ibu sekalian, menerapkan rekening virtual account, di mana prosesnya Bapak Ibu di kantor pusatnya atau di eselon satunya itu yang membuka rekening ke KPPN pusat. Nah, ini kendalanya, kemarin ada teman-teman yang langsung menutup rekeningnya. Nah, kalau rekeningnya ditutup, Bapak Ibu mengajukan SPM, retur ya, retur masuk indikator yang lain lagi. Nah, UPTUP-nya terlambat, nilai returnya juga naik, jadi turun lagi IKPA-nya. Nah, jadi kalau kita umpamakan IKPA itu seperti roda ya, kita tidak bisa mengutamakan di poin yang satu, tapi mengabaikan di poin yang lain. Jadi perlu kehati-hatian dan konsistensi dari kita semua. Ada yang memang mungkin terlalu di sisi operatornya. Jadi ketika ada yang saya ini langsung kemarin, kenapa UP-nya SPM UP-nya terlambat? Maaf Pak, operator kami lagi ijab kabul. Loh kok saya nggak diundang? Jadi biasa tahu gitu ya. itu mungkin dinamika yang terjadi di Satker, tapi ini memang fakta ya. Memang seperti itu yang terjadi di Satker. Kemudian setelah UPTUP kita mengantisipasi dan menyelesaikan pagi minus. Nah, Bapak Ibu di tahun 2021 kemarin kita tidak tahu ya, termasuk KPPN, ternyata dengan adanya pemberian gaji 13 karena ada potongan PPH, ternyata ada akun yang menjadi minus. PPH-nya menjadi minus. Akun 51125 menjadi minus. Dan ini menjadi salah satu nilai yang menyebabkan nilai IKPA-nya Bapak Ibu menjadi turun dari sisi pagu minus. Nah, dari rangkaian ini mungkin Bapak Ibu, karena IKPA dinilai per triwulan, paling tidak jangka pendek Bapak Ibu di triwulan pertama ini apa yang harus dilakukan, itulah yang harus segera dibicarakan dan diambil tindakan kalau memang di triwulan kedua nanti ada perubahan kegiatan. Atau nanti ketika Bapak Ibu sudah memasuki triwulan kedua, triwulan 1 kita evaluasi bersama mana-mana indikator yang nilainya belum maksimal. Jadi, dan sebagai informasi nilai IKPA ini Bapak Ibu juga bisa cek secara mandiri di aplikasi Omspan, di Monef PA ya, per triwulan. Jadi nanti di situ muncul mana indikator nilai di Satker saya yang nilainya belum maksimal. Itu yang perlu dikoordinasikan di lingkungan dan Satker. Baik, mungkin informasi ya Bapak Ibu, saya sampaikan aja yang terkait reformulasi IKPA di 2022. Jadi di 2021, kalau misalnya kita pertama bicara mengenai penyerapan anggaran, kan kalau triwulan 1 maksimal 15%, triwulan 2 itu 40% ya. Nah, informasinya nanti di 2022 ada reformulasi IKPA. Jadi penyerapan nanti tidak semuanya triwulan 1 15% baik dari pegawai sampai belanja modal. Tapi nanti belanja pegawai itu triwulan 1 maksimal 20%. Belanja barang 15%. Belanja modal 10%. Jadi
biar fairness, jadi teman-teman Satker yang belanja pegawainya lebih tinggi, maka nanti mendapat nilai yang lebih tinggi. Jadi belanja pegawai di triwulan 1 nanti maksimal 20%, belanja barang 15%, belanja modal 10%. Nah, di triwulan 2 nanti belanja pegawai maksimal 50%, belanja barang 50%, dan belanja modal 40%. Ini akumulasi ya. Jadi kalau 20% di TW1, maka di TW2 harus terakumulasi minimal 50%. Itu yang untuk penyerapan anggaran. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA, jadi sekarang di 2022 tidak semua ya, tapi dihitung per masing-masing jenis belanja. Jadi kalau seperti penyerapan misalnya 52 deviasinya berapa, 53 deviasinya berapa. Deviasi itu berarti rencana dengan pelaksanaan. Gapnya ini disebut deviasi. Nah, deviasi inilah yang menjadi nilai nanti. Ya. Kalau deviasinya 0 sampai 5%, nilainya 100. Kalau lebih dari 5%, itu nanti sesuai presentasinya nilainya. Nah, kemudian untuk yang data kontrak, Bapak Ibu, data kontrak kalau selama ini 5 hari kerja ya untuk semua belanja, baik belanja barang yang dikontraktualkan dan belanja modal yang kontraktual atau nilainya di atas 50 juta. Nah, untuk yang di 2022, 5 hari kerja ini menjadi faktor kepatuhan, jadi 40% nilainya. Kemudian untuk yang akselerasi, nah akselerasi ini belanja modal atau 53 yang nilainya sampai dengan 200 juta, sudah didaftarkan di triwulan 1, ini mendapat nilai 60%. Nah, berarti ini bagaimana Bapak Ibu? Berarti sejak sekarang kalau Bapak Ibu ada akun belanja modal 53 dengan nilainya sampai dengan 200 juta, monggo segera diselesaikan, kalau bisa segera didaftarkan sampai dengan 31 Maret. Karena nilainya 60%, tepat waktunya 40%. Ini teman-teman yang memiliki akun belanja modal. Kemudian untuk pengelolaan UP dan TUP, ketepatan waktu ini 50%. Jadi misalnya SP2D UP-nya dulu terbit 15 Januari, maka Februari tanggal 15 harus sudah mengajukan SPM DUP. Nah, kalau Bapak Ibu ini mengajukan SPM DUP-nya tanggal 15 Februari atau tepat waktu ya sejak SP2D UP-nya terbit, ini nilainya 50%. Kalau dulu kan 100%, sekarang 50%. Terus kemudian persentase GUP-nya itu 25%. Persentase itu maksudnya begini, minimal GUP itu kan 50% ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa 100%, nilainya 25%. Jadi ketepatan waktu 50%, GUP-nya persentasenya 25%, dan persentase setoran ini 25%. Nah, setoran ini nanti diakumulasi atau dihitung di akhir tahun. Jadi itu reformulasi yang terbaru untuk pengelolaan UP dan TUP. Kemudian kalau untuk capaian output ini tidak berbeda jauh Bapak Ibu, hanya berbeda persentasinya. Kalau capaian output di 2021 TW1 itu maksimal 15%, sekarang 13,3%. TW2 45%, TW3 71%, dan TW4 90%. Kemudian kalau dispensasi SPM ini nanti di akhir tahun ya. Dispensasi SPM di sini maksudnya dispen yang diterbitkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini bidang pelaksanaan anggaran. Itu yang masuk perhitungan. Jadi dispensasi di sini maksudnya SPM itu di akhir tahun sudah tidak bisa diajukan ke KPPN karena memang sudah tutup atau sudah close batas waktunya. Namun karena memang ini harus dibayar, urgent, dan memang harus segera dicairkan, boleh dicairkan asal mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini yang dinamakan dispensasi SPM. Jadi bukan dispensasi SPM dari KPPN, bukan dari Kanwil, tapi dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian untuk penyelesaian tagihan Bapak Ibu, ini hanya menambahkan satu komponen baru. Jadi untuk penghasilan PPN-PN ini masuk keterlambatan juga. Jadi kalau PPN-PN induk kan tanggal 21 sampai 26 ya.
diajukan SPM-nya ke KPPN. Nah, kalau Bapak Ibu ini mengalami keterlambatan, ini menjadi faktor penentu jadi berkurangnya nilai IPA Bapak Ibu di faktor penyelesaian tagihan. Gitu. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu dari 13 tadi di 2022 hanya 8. Penolakan SPM nggak masuk. Jadi kemarin ada banyak pertanyaan ke kami, Pak, implementasi sakti ini kami banyak salah terus di supplier, Pak. Jadi satu hari saya bisa ditolak oleh KPPN 3-4 kali. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini mungkin kabar baiknya untuk kita semua ya. Jadi untuk tolakan SPM tidak masuk lagi di indikator nilai IPA. Demikian juga untuk retur. Jadi nanti jadi pengalaman retur ini cukup unik sekali Bapak Ibu. Jadi ada yang dulu itu gaji induknya salah satu satker ya, retur, tidak masuk rekening yang bersangkutan, rekening pegawainya. Ke KPPN, Pak, ini loh Pak, sudah sama persis Pak. Nomor rekeningnya, namanya sama persis, komanya, titiknya, spasinya, banknya juga sama persis. Tapi kenapa Pak? KPPN nolak Pak. Jadi ini bukan KPPN yang nolak, tapi banknya yang menolak. Nah, menyampaikan data seperti itu, kami juga menganalisa Bapak Ibu. Jadi kami cari sampai ke dalam Pak, sampai ke sistem. Ternyata memang tidak ada yang salah, benar. Ternyata pegawai yang bersangkutan pas tanggal 31 akhir bulan itu ke ATM. PIN-nya keblokir. Jadi rekeningnya keblokir. Nah, itu ternyata yang menyebabkan tolakan. Nah, si operatornya sudah panik, saya sudah benar kok, nggak ada yang salah, kenapa diretur? Si pegawainya, Bu, gaji saya belum masuk. Terus kenapa? Ternyata kemarin saya ke ATM, rekening saya keblokir. Nah, ini betul-betul direntang di luar kendali mungkin kita semua ya, bahwa ada kejadian-kejadian seperti ini yang kebetulan dialami oleh pegawai yang terjadi di akhir bulan. Nah, mungkin dari kejadian seperti ini Bapak Ibu bisa menyampaikan di intern satker masing-masing. Jika ada pergantian rekening, perubahan data rekening atau rekeningnya terblokir, bisa langsung menghubungi pengelola keuangannya supaya hal-hal seperti ini bisa dimitigasi resikonya. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti setelah UWAT ada sesi tanya jawab ya Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait langkah-langkah strategis. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk penyampaian materi Mas Anton hari ini. Selanjutnya pemberian award dulu nggih. Saya kembalikan ke Mbak Ranti. Terima kasih kepada Bapak Anton Suhardi atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Anton Suhardi tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat kita pedomani bersama. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penyerahan IKPA Awards 2021, peraih penghargaan dengan 2 nominasi. Nominasi untuk Satker dengan capaian output terbaik 2021 dengan nominasi sebagai berikut. Nominasi untuk Satuan Kerja dengan capaian output terbaik tahun 2021. Polres Mojokerto Kota, MAN 8 Jombang, MTSN 15 Jombang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, MTSN 16 Jombang, MAN 6 Jombang. Pemenang Satker dengan capaian output terbaik 2021 diraih oleh MAN 8 Jombang. Kepada Satker MAN 8 Jombang, kami persilahkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Penghargaan akan diserahkan oleh Kepala Seksi MSKI Ibu Sri Agustina dan diikuti dengan foto bersama.
Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada MAN 8 Jombang yang berhasil meraih penghargaan KPPN Mojokerto Awards tahun 2021. Selanjutnya, nominasi untuk Satkar dengan LPJ terbaik 2021 dengan nominasi sebagai berikut. Nominasi untuk Satuan Kerja dengan LPJ terbaik 2021. Polres Jombang, Pengadilan Agama Jombang, MAN 8 Jombang, Kementerian Agama Kota Mojokerto, Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Pemenang Satkar dengan LPJ terbaik 2021 diraih oleh MAN 8 Jombang. Kepada Satkar MAN 8 Jombang, kami persilahkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Penghargaan akan diserahkan oleh Kepala Seksi Vera, Bapak Heru Purnomo, dan diikuti dengan foto bersama. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada MAN 8 Jombang yang berhasil meraih penghargaan KPPN Mojokerto Awards tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada MAN 8 Jombang atas kinerja terbaik yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Sri Agustina, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ranti. Alhamdulillah, sepertinya MAN Jombang ini menjadi nominasi terbaik ya, mendapat 2 nilai terbaik. Ini semoga menjadi penyemangat untuk satker-satker lainnya ya, agar semuanya nanti bisa meraih seperti MAN 8 Jombang. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini bisa juga Bapak Ibu sebagai sharing, bukan hanya ya yang ditanyakan aja, mungkin juga pengalaman Bapak Ibu bisa dibagi di sini agar nanti satker-satker lainnya apabila mengalami hal yang sama ada solusinya. Itu Bapak Ibu nggih. Mungkin kita mulai dari 3 pertanyaan dulu. Yang ada di sini mungkin dari yang sana. Oh nggih. Mas, sebutkan nama dan satkernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Bagus Dwi Cahyono dari MTSN 4 Mojokerto. Mohon maaf Pak Anton, saya mau menanyakan satu yang tadi dibahas di evaluasi perihal data yang tidak terkonfirmasi. Soalnya saya juga kena itu. Ya, itu kan posisi memang data kita kenapa tidak terkonfirmasi karena cabut kita melebihi dari anggaran yang ada. Jadi kita mengalami pagu minus di situ. Nah, untuk keterangan sudah saya terangkan di situ. Karena memang kita kan ketika di situ diisi 100%, dia kan sudah otomatis ada itunya yang untuk keterangan ya Pak. Sudah saya isi, tapi masih tetap tidak terkonfirmasi. Nah, ini strateginya gimana Pak? Biar tidak seperti itu lagi untuk di tahun selanjutnya. Soalnya memang tiap tahun kita pasti mengalami pagu minus Pak. Kalau semua nanti tetap
Tidak terkonfirmasi, nanti tidak bisa saya kayak Man 8 Jombang nanti kita, Pak. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bagus. Jadi kalau cabut ya, kita kembali ke aturannya di ND 4, Perdi 4 ya. Bahwa untuk yang cabut sifatnya strategis itu gapnya harus 5%. Cabut yang non strategis atau tidak masuk prioritas ya, non prioritas itu gapnya 20%. Nah, ini memang di tolok ukur atau di toolsnya itu bisa terjadi gap yang melebihi skala yang ditetapkan atau gap yang ditetapkan maksimal. Ya, kalau mungkin yang di Mas Bagus itu gapnya yang bukan cabut prioritas ya, yang harusnya maksimal 20% gitu. Nah, di petunjuk yang kami terima atau yang sudah diberikan oleh kantor pusat, bahwa cabut itu maksimal 100% Mas. Mengisi cabut itu maksimal 100%. Tidak boleh cabutnya itu karena realisasi anggarannya maksimal kan 100% ya. Kalau misalnya realisasi anggarannya 100% mau beli laptop 10, tidak mungkin laptopnya kebeli 11. Nah, itu memang harusnya diisi itu 100% Mas. Nah, ini memang menjadi anomali tersendiri ketika ada pagu minus. Nah, ini rumusnya memang nilainya terdefault di sistem itu 100%. Itu mungkin nanti ke depannya di tahun 2022 ini maksimal, kalau memang sudah tercapai output yang maksimal, isilah 100%. Gitu Mas. Mungkin itu penjelasannya. Mungkin mudah-mudahan nanti ada reformulasi atau kebijakan baru terkait yang pagu minus. Karena memang di tahun 2021 kan reformulasinya baru ya. Kalau 2020 kan Satker hanya menyampaikan output tepat waktu, 10 hari kerja sejak awal bulan, itu sudah mendapat nilai 100%. Tapi di 2021 ada reformulasi, tidak hanya ketepatan waktu, tapi dari sisi kualitas capaian output yang diisi di aplikasi Ombudsman. Tentunya ini memang datanya sesuai faktual, mungkin ada yang lebih dari 100% itu. Tapi mungkin ada yang memang lebih dari 100%, seharusnya diisi maksimal 100%. Tapi kalau sesuai petunjuk dari kantor pusat, capaian output itu maksimal 100%. Itu Mas. Iya Pak, ngapunten. Memang benar, soalnya kan belanja pegawai kita memang melebihi 100%. Karena kemarin sekitar 116% untuk realisasinya. Makanya ya itu tadi, di bulan Oktober kita sudah minus. Jadi mau nggak mau dari bulan Oktober itu kita sudah isinya 100%. Terus 100% dan harus memberikan keterangan tadi. Kenapa kok sudah di 100% di bulan ini gitu. Ya jadi kita nunggu ya Pak ya. Semoga ada kebijakan baru untuk mengenai pagu minus ini. Iya. Oh siap. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Dinilai kan variabelnya output itu ada dua ya. Realisasi anggaran dan volumenya. Volume itu kan capaian output itu sendiri ya. Jadi barangnya, kalau misalnya kita bangun gedung, berarti outputnya itu selesai 100%. Kalau kita pengadaan barang, berapa item itu selesai 100%. Itu Mas. Semoga ada lebih fairness di tahun 2022 nanti terkait reformulasi penilaian IPA dari sisi capaian output Mas. Kita tunggu bersama. Siap, terima kasih nanti, banyak Pak. Ini kan yang IPA reformulasi baru kita implementasikan di bulan Maret. Infonya seperti itu. Jadi nanti kami juga akan melakukan BIMTEK lagi ke teman-teman. Itu Mas. Terima kasih masukannya Mas. Terima kasih atas yang disampaikan Mas Bagus. Sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Oke. Terima kasih Mas Bagus. Kemudian yang lainnya selanjutnya mungkin ada nanti yang akan tanya lagi. Monggo Bapak Ibu mumpung ada di sini. Kalau tidak ada yang tanya mungkin ada mau sharing mungkin pengalaman di kantornya seperti apa dalam hal mungkin pelaksanaan anggaran atau yang lainnya. Mungkin bisa dibagi untuk pengetahuan buat satker yang lainnya. Mungkin kalau sudah enggak di sini, mungkin dari Zoom bagaimana? Ada yang tanya, Mas? Coba dilihat di Zoom.
Tidak ada juga. Wah, kayaknya ini kalau nggak ada yang tanya berarti nggak nunggu awardnya ini. Masih cukup banyak Mas Anton yang belum dibagi. Ada 9 award yang belum dibagi Bapak Ibu. Atau langsung kita bagikan, atau kita masih mau omong-omong dulu. Jangan tergesa-gesa mencari. Kita kan harus cari tahu dulu Pak. Gimana supaya pelaksanaan anggaran kita nanti tahun 2022 itu seperti yang disampaikan Pak Indi tadi, dengan evaluasi tahun 2021 kita harapkan optimalisasi pada tahun 2022. Jadi dengan membedah yang kemarin, masalah-masalah kemarin itu diharapkan tahun 2022 ini nilai IPA kita itu akan mantap semua. Seperti yang jargon yang saya sampaikan tadi ya, pelaksanaan anggaran terjaga, pastinya nilai IPA akan mantap. Gimana Bapak Ibu, tetap tidak ada? Tidak ada lagi. Sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu. Atau saya yang tanya Mbak Indi, teman Mas Anton. Biar mungkin ada teman-teman yang malu-malu atau menyampaikan gimana ini ya. Kalau saya dengar-dengar ya, IKPA itu kan kalau tahun 2021 kemarin itu terdiri atas 13 indikator. Nah, tahun 2022 ini kan kemungkinan menjadi 8 ya? 8. Nah, 8. Mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman semua. Apa yang tidak ada di situ nanti? Saya nggak hafal. Ya, jadi terima kasih Bu Tina. Untuk di tahun 2022 nanti ya, implementasinya di bulan Maret, ada reformulasi IKPA. Jadi kalau di 2021 ada 13 indikator dengan 4 aspek ya. Aspek yang kalau 2021, aspek pertama yaitu kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Ini indikatornya ada 3, revisi DIPA, deviasi halaman 3, dan pagu minus. Kemudian ada efektivitas pelaksanaan anggaran. Ada 4 indikator, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D. Kemudian ada kepatuhan terhadap peraturan. Ini ada 4 indikator, yaitu data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPG bendahara, dan dispensasi SPM. Kemudian dari indikator aspek yang terakhir yaitu efisiensi pelaksanaan anggaran. Ini ada 2 indikator, pengembalian SPM dan Renkas. Nah, di tahun 2022 ini yang tidak ada itu retur SP2D. Kemudian Renkas. Kemudian LPG. Jadi mungkin ada ini award yang terakhir untuk LPG ya. Berbahagialah Aman 8 yang sudah mendapatkan LPG terbaik karena di tahun 2022 tidak ada kewajiban penyampaian LPG. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesalahan SPM. Jadi memang sejak diterapkannya aplikasi Sakti, Bapak Ibu ini tolakan SPM-nya cukup banyak ya, terutama dari sisi supplier. Ada perbedaan rekening, ada rekening tidak ditemukan karena belum didaftarkan. Nah ini di tahun 2022 sudah tidak ada lagi nilai IKPA dari sisi tolakan SPM. Jadi retur, tolakan SPM, kemudian pagu minus, LPG, sama Renkas ya. Sama Renkas. Nah, ya Renkas, betul. Dispen SPM ada ya? Oh, dispen SPM ada, ya. Cuman nanti karena dari 13 berkurang menjadi 8, maka nilainya juga berubah Bapak Ibu ya. Bobotnya juga berubah. Untuk revisi DIPA itu nanti 10%. Kemudian deviasi halaman 3 DIPA 10%, penyerapan anggaran 20%, data kontrak 10%, kemudian penyelesaian tagihan atau yang keterlambatan penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari itu 10%, pengelolaan UP dan TUP 10%, dispensasi SPM 5%, dan capaian outputnya ini 25%. Dari yang kalau 2021 caputnya 17%, sekarang menjadi 25%. Nah ini rupanya menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau kita tetap harus bekerja sama ya. Karena
nilai IPA Satker menjadi nilai IPA juga oleh KPPN. Jadi itu Bu Dina yang dapat disampaikan terkait informasi terbaru dari reformulasi IPA. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Jadi Bapak Ibu sepertinya ya memang semuanya itu bermula dari pelaksanaan anggaran. Kalau saya lihat ya selama ini yang pertama kali itu dipentingkan adalah koordinasi. Koordinasi ini PR-nya kuasa pengguna anggaran sebenarnya. Bagaimana membuat koordinasi di satker masing-masing itu supaya terjalin dengan valid. Jadi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, semuanya itu bisa jalan. Sepertinya ini pun kalau kami melakukan MONEF, biasanya itu kami tekankan untuk kumpul semuanya antara perencana, pelaksana, dan pertanggungjawaban atau laporan. Jadi di situ nanti akan ketahuan ini yang agak molor itu yang mana, di perencanaannya atau di pelaksanaannya atau di laporannya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau sampai kami terjun ke sana MONEF itu benar-benar tidak bisa diselesaikan di sini. Jadi mohon bantuannya. Jadi nanti tolong disampaikan kepada satker masing-masing, kepada KPA. Kalau kebetulan KPA-nya tidak hadir di sini, atau sampaikan koordinasi itu yang nomor satu, yang penting pertama kali di situ koordinasi antar seluruh pengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran serta laporannya. Itu ya Bapak Ibu. Termasuk karena sekarang semuanya sudah pakai sakti ya, berarti harus benar-benar diperhatikan. Terus kemudian kalau yang dari Mas Anton sampaikan tadi, yang penting juga itu tepat waktu, diperhatikan batas waktu yang ada di situ. Batas waktunya ini kapan saatnya, ini kapan saat ini, berapa lama, itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terlewat dari itu karena akan merugikan dampak, membuat dampak buat satker tersendiri. Itu Bapak Ibu nggih. Belum ada lagi pertanyaan lainnya Mbak Yudi? Belum ada, atau langsung kita buat lagi nggih. Saya kembalikan ke Mbak Ranti, monggo Mbak Ranti. Demikian tadi sesi tanya jawab. Terima kasih kepada narasumber dan moderator atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat meneruskan poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Anton, Ibu Tina, dan Ibu Indi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penyerahan IKPA Awards 2021. Nominasi untuk Satker dengan IKPA terbaik 2021 dengan Satker kategori Pagu sampai dengan 5,5 miliar dengan nominasi sebagai berikut. Nominasi untuk Kesatuan Kerja dengan IKPA terbaik 2021 kategori Pagu sampai dengan 5,5 miliar rupiah. 401.257 Pengadilan Agama Mojokerto. 308209 Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. 309129 Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. 099142 Pengadilan Negeri Jombang. 050457 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. 309128 Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pemenang untuk Satker kategori Pagu sampai dengan 5,5 miliar diraih oleh juara 3 Pengadilan Agama Mojokerto. Juara 2 Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Dan juara pertama Pengadilan Negeri Jombang. Pada para pemenang kami persilahkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Penghargaan akan diserahkan oleh Ibu Sri Agustina selaku Kepala Seksi MSKI.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan KPPN Mojokerto Award tahun 2021. Selanjutnya, nominasi untuk Satker dengan IKPA terbaik 2021 dengan Satker kategori Pagu 5,5 miliar sampai dengan 20 miliar dengan nominasi sebagai berikut. Nominasi untuk Satuan Kerja dengan IKPA terbaik 2021 kategori Pagu 5,5 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah. 673.254 Kantor Pelayanan Pajak Jombang. 417832 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 098188 Pengadilan Negeri Jombang. 405081 Lapas Mojokerto. 405101 Lapas Jombang. 119571 Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Pemenang untuk Satker kategori Pagu 5,5 miliar sampai dengan 20 miliar diraih oleh juara 3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Juara 2 Kantor Pelayanan Pajak Jombang. Dan juara pertama Pengadilan Negeri Jombang. Kepada para pemenang, kami persilakan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Lukito Budi Harsono selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan KPPN Mojokerto Award tahun 2021.
Selanjutnya, nominasi untuk Satkar dengan IKPA terbaik 2021 dengan Satkar kategori Pagu di atas 20 miliar dengan nominasi sebagai berikut. Nominasi untuk Satuan Kerja dengan IKPA terbaik 2021, kategori Pagu di atas 20 miliar rupiah. 644484 Polres Jombang, 644470 Polres Mojokerto, 665946 Polres Mojokerto Kota, 344279 Korem 082, 427801 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, 430241 Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Pemenang untuk Satkar kategori Pagu di atas 20 miliar diraih oleh juara 3 Polres Mojokerto, juara 2 Polres Jombang, dan juara pertama Polres Mojokerto Kota. Kepada para pemenang kami persilahkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Muhammad Suarsa dan diikuti dengan foto bersama. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang yang berhasil meraih penghargaan KPPN Mojokerto Award tahun 2021. Selanjutnya, dimohon kepada seluruh pemenang untuk maju ke depan dan membawa piagam penghargaan dan diikuti dengan foto bersama. Seluruh peserta, kepada seluruh pemenang peraih penghargaan dari semua kategori, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk mengikuti foto bersama. Monggo Bapak Ibu.
Ye. Kepada seluruh para pemenang peraih penghargaan, kami harap untuk maju ke depan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, untuk pemenang seluruh kategori, kami minta untuk berfoto bersama dengan posisi bapak-bapak di atas dan ibu-ibu. Bapak-bapak di atas dan ibu-ibunya di bawah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon kepada seluruh peserta untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu, kami mohon untuk seluruh undangan, kami mohon bantuannya untuk kita ambil foto bersama. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Pada seluruh undangan, kami mohon bantuannya untuk melakukan sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kajari Kota Mojokerto telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan dan padatnya aktivitas beliau. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Kami ucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pemenang penghargaan atas kinerja terbaik yang telah diberikan di tahun 2021. Semoga para satuan kerja yang telah menerima penghargaan dapat terus mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya untuk berbantun terlebih dahulu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.